Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Allah yang kita percaya itu berbeda dengan ilah-ilah yang lain. Karena Tuhan Allah itu sendiri yang menyatakan perbedaan itu. Dan perbedaan itu tidak pernah dapat dilakukan oleh ilah-ilah yang dipercaya oleh siapapun. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara menyadari akan keunikan apa yang dinyatakan Alkitab tentang Tuhan Allah yang tidak dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh ilah-ilah dari keyakinan lain? Semua ilah dapat diklaim sebagai Allah oleh sekelompok orang tertentu. Namun tidak ada yang sama dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang Tuhan Allah yang kita percaya. Tuhan Allah kita, selain Ia adalah pencipta segala sesuatu, Ia adalah penebus umatnya. Dalam hal itu, secara konsisten diperkenalkan baik sepanjang perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Dia adalah Tuhan yang nyata, berjalan bersama umatnya, bukan sekedar konsep tentang Allah. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan sekadar Tuhan yang memberikan perintah-perintah. Dan kenyataan puncak dari semua itu adalah dengan diutusnya Yesus Kristus ke dalam dunia. Dengan nyata dapat dilihat oleh manusia untuk menebus manusia. Saudara, kepercayaan kita bukan sekedar bersifat subjektif semata-mata, melainkan memang Tuhan kita berjalan di dalam sejarah umatnya. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 4, ayat 32 sampai dengan 40. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi suatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka, dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa memberitahukan kepada umat Tuhan bahwa tidak ada Allah yang sama seperti Tuhan Allah yang menyatakan dirinya kepada umat Tuhan. Dan apa yang Musa katakan itu disaksikan oleh umat Tuhan, bukan terjadi di tempat yang tersembunyi, dan berkali-kali, bahkan sepanjang perjalanan selama 40 tahun. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, Tuhan Allah yang kita percaya adalah Tuhan Allah yang menebus dengan mengutus Yesus Kristus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, sehingga manusia berdosa boleh menerima hidup yang kekal. Dan ilah-ilah lain tidak pernah melakukannya karena tidak mampu melakukannya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu?
Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain? Dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Saudara, Musa sedang mengajari umat Tuhan bahwa kepercayaan mereka adalah kepercayaan yang mereka alami, yang mereka saksikan. Bukan sekedar sebuah kepercayaan yang merupakan konsep yang diajarkan semata-mata. Mereka mengalami bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang teracung, dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa, dan bagaimana mereka melakukan perjalanan mereka selama 40 tahun, dan mereka menyaksikan akan Tuhan yang hadir dan memimpin mereka. Saudara, itulah yang Musa katakan, bahwa tidak ada ilah lain yang seperti itu. Tidak ada ilah lain yang sanggup melepaskan sebuah bangsa dari penindasan bangsa lain. Tidak pernah ada. Hanya Tuhan Allah. Dialah yang menebus umat Tuhan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dengan 600.000 orang keluar dari tanah Mesir, yang pada zaman itu Mesir adalah negara adidaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disaksikan di dalam perjanjian lama, maka kita mengenal Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang menebus. Sepanjang perjanjian lama, Dia adalah Allah yang menebus. Dan pada puncaknya, Dia menyatakan diri sebagai Tuhan penebus dengan mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia ini. Agar Yesus Kristus, Dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia, dan Dia bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup kepada mereka yang percaya, yaitu hidup yang kekal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada ilah-ilah lain yang dapat melakukan itu dan pernah melakukan itu. Saudara, hanya Tuhan Allah yang menyatakan diri di dalam Alkitab. Dia adalah Tuhan yang menebus. Mengapa demikian? Karena Dia sangat mengasihi kita. Dan Dia tahu siapakah kita. Kita hanyalah debu. Dan Dia tahu siapakah kita. Kita adalah orang pendosa. Dia tahu siapa kita. Kita adalah orang-orang tidak berdaya di bawah kuasa dosa. Dia tahu siapa kita, karena kita tidak sanggup mengatasi kuasa maut itu. Saudara, hanya satu cara, yaitu Tuhan sendiri menebus kita dengan mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, supaya Dia menanggung dosa kita, dan Dia memberikan hidup itu, sehingga kita menerima hidup yang kekal. Saudara, ketahuilah, tidak ada ilah-ilah lain yang pernah melakukannya, karena mereka memang tidak mampu melakukannya. Hanya Tuhan kita, Dia yang melakukan, karena Dia mencintai kita, dan Dia mampu melakukannya. Bukan saja mampu melakukannya, karena Dia berdaulat. Dia yang mempunyai hak atas apa yang Dia kerjakan. Kita bersyukur kita mengenal Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang dekat dengan kita, Tuhan yang berbicara kepada kita, dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami ditolong untuk mengenal Engkau sebagaimana tercantum di dalam Alkitab, supaya kami percaya kepada Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menyadari, ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kalau Engkau tidak datang untuk menebus kami, kami semua binasa, dan tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.